Halo Tribuners, kembali lagi dengan aku Nadia di Tripod Health and Beauty. Seperti biasa kita mau ngebahas seputar kesehatan ataupun kecantikan, tapi kali ini berbeda. Kita mau ngebahas seputar tentang kesehatan mental nih. Mungkin banyak banget teman-teman di luar sana yang ngerasa kayak mental issue, mental health gitu. Padahal kadang juga belum tentu, kadang memang iya gitu ya. Jadi kita mau tanya-tanya lebih lanjut nih sama tamu kita, narasumber kita, Kakak Richa Irmadianti MSI CHT, Certified Hypnotherapy dan Konselor BP4 ya bilangnya ya. BP4 nih, yang biasa akrab disapa Mbak Ica katanya ya. Iya, nah, benar. Mbak Ica, BP4 itu apa sebenarnya? Oh, langsung jawab ini Iya, ya. Jadi saya nggak pakai assalamualaikum lagi nih. Oh, boleh, silakan. Nggak pakai pembukaan Bener nih ya. Oke, terima kasih Kak Nadia ya, host yang cantik di siang menjelang sore hari Iya. ini. Luar biasa nih, sesuai dengan temanya, wajahnya cantik dan menarik juga nih. Tentu saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, namo buddhaya, salam kebajikan dan Om Swastiastu untuk semua para penonton di Tribuners di siang hari menjelang sore ini. Alhamdulillah saya mengudara lagi nih ya di sini ya, penampakan. Ini udah beberapa kali. Ini nih, kayaknya Mbak Ica. yang kedua ya. Yang kedua kalinya ya. Yang kedua Sebelumnya sama kalinya. Pak Sihat ya. Sebelumnya saya sama Pak Sihat. Oh, iya. Pak Sihat waktu itu temanya tentang psikologi anak setelah terjadinya perceraian orang tua. Nah, hari ini tadi ketemu, perjalanan lumayan enak ya, jalan-jalan macet. macet Macet tadi ya? kayak di Jakarta ya. Iya. Terus hebatnya lagi ada temen di belakang layar kita Mbak, Bang Tahu Rio saya, sama iya, siapa iya, satu iya. lagi ya, Bang Mahmud ya. Iya. Nah, beliau lah tadi yang menemui. Dan menarik untuk materi hari ini sesuai dengan temanya, itu adalah bagaimana kesehatan mental dengan self hypnosis atau mental health melalui self hypnosis. Nah, pertanyaan Kak Nadia tadi terkait saya ada kegiatan di beberapa tempat, salah satunya mungkin profesi sebagai konselor BP4. BP4 itu Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Pernikahan. Oke. Dan itu berada di Kementerian Agama. Alright, tadi kan maksudnya biar orang pertanyaan BP4 apa sih sebenarnya BP4 supaya lu tidak salah-salah sebut gitu ya. Jadi langsung bertanya. Mungkin Mbak Ica sebelum kita masuk materi kita mau kenal-kenalan dulu kali sama Mbak Ica sendiri. Nah, sebelumnya tentang menjadi konselor ataupun jadi certified hypnotherapy namanya itu ya. Itu perjalanannya seperti apa sih dan pastikan kita bermula dari ketertarikan nih. Sebenarnya awalnya kenapa memilih untuk menjadi hipnoterapi atau apa sejarahnya gitu. Sejarahnya ya, wah ini perlu panjang atau disingkat aja? Iya ya. Oh ternyata ada bos kita di sini. Siapa itu? Ada Mbak Rimna yang cantik produser jelita. kita, Ya, beliaulah yang menghadirkan saya di sini. Kalau nggak ada beliau ya nggak nyampe saya ke sini. Iya. Tentu terima kasih yang sebesarnya kepada Mbak Rimna ya. Terus sejarah atau histori kenapa sih sampai saya menjadi hipnoterapis? Itu awalnya buat nyembuhin diri sendiri ya. Wow. Jadi diawali untuk nyembuhin diri sendiri. Jadi penyembuhan itu atau kesehatan itu mungkin ya melalui yang pertama medis, mungkin psikologis, ya satu lagi bisa dengan hipnoterapis. Nah, hipnoterapis ini juga cabang dari ilmu psikologi tapi dia ke arah psikologi terapan. Seperti itu. Ya ketika itu saya kena ini ya, CA Mamae. CA Mamae itu adalah satu penyakit kanker di payudara. Jadi medis juga pengobatan melalui pengobatan alternatif seperti mungkin herbalis gitu ya. Itu juga sudah dilakukan. Terakhir ya saya melakukan teknik salah satunya meditasi atau hipnoterapi. Seperti itu. Itulah sejarahnya. Ternyata ketika kita bisa membantu diri sendiri artinya sakit itu tidak membunuh. Ya, sakit itu membuat para tribuners bisa bertumbuh jika kita bisa berdamai dengan rasa sakit. Wow. Seperti itu, Mbak Nadia yang cantik. Jadi sebenarnya ini bermula dari pengalaman pribadi ya. Iya. Untuk diri sendiri dulu, lalu kita mungkin bisa membantu orang lagi. Apalagi sudah langsung pengalaman sendiri nih. Biasanya kita kan belajar suka nih tujuannya pengen ke sesama, tapi ya walaupun itu bermula dari diri kita, pasti kita pengen salurkan juga buat teman-teman di sana. Nah, sebelum ini aku mau nanya nih, kan di luar sini banyak ya kayak Gen Z, mungkin ibu-ibu yang baru menikah
ataupun di pertengahan jalan tiba-tiba katanya ada baby blues kah? Oh iya. Apa pokoknya Baby banyak blues, ya. sekali penyakit, bukan penyakit ya bilangnya ya. Apa tuh Kak sebutannya Kak? Mungkin lebih ke stres atau depresi Stres ya. atau depresi itu yang membuat mereka jadi mental health-nya terganggu atau mental issue jadi terganggu gitu. Nah sebenarnya gimana sih cara kita menyembuhkan itu, kan sesuai tema kita self hypnosis itu apa sih gitu? Oke, terima kasih Kak Nadia ya. Para Tribuners, tentunya kita semua mengalami problem mental, mulai dari hal yang kecil hingga yang besar yang sudah termasuk kategori depresi, yang ini harus dibuktikan oleh psikiater atau dites gitu. Namun bagaimana menurut Kak Nadia tadi pertanyaannya, bahwasanya terkait dengan baby blues, terus apalagi yang pernikahan masih muda, yang case-nya adalah apakah itu kategori stres atau itu kategori depresi. Untuk self hypnosis itu bahasa Inggris ya, artinya itu self itu ke diri. Nah, hipnosis itu bagaimana kita bisa mengolah diri kita, menghipnosis diri kita, mensugesti diri kita untuk bisa menyembuhkan diri sendiri tanpa seorang terapis. Nah, berbeda dengan hipnoterapi. Hipnoterapi itu dibantu oleh terapisnya. Nah, tetapi dia juga nantinya setelah hipnoterapi atau seorang hipnoterapis membantu si klien itu nanti bisa dipasang anchor. Anchor itu kayak satu sugesti yang ditanamkan di bawah sadar melalui teknik hipnosis. Nah, ini nanti bisa dipanggil lagi ketika beliau mau self hipnosis ke dirinya sendiri. Nah, itu bisa bertahan ya tergantung. Nah, tergantung mental blocknya, artinya problem psikologisnya. Nah, tentunya para Tribuners ini disclaimer ya. Banyak sekali ilmu-ilmu dan juga para pendapat itu semuanya benar, tergantung kita cocok enggak. Dan pada hari ini yang kami sampaikan dengan Kak Nadia di siang hari, apakah itu cocok ya silahkan diambil. Jika tidak ya mungkin bisa dicari literatur yang lain. Nah, jadi untuk hipnosis sendiri ya seperti itu, self hipnosis sendiri, bagaimana kita bisa menghipnosis diri kita. Kalau terkait dengan baby blues itu ada namanya golden age, masa pernikahan, nikah muda ya. Nikah muda. Nah, kenapa dia bisa terjadi seperti itu? Kebanyakan orang itu pada saat dia sebelum menikah kan dia bebas merdeka. Betul. Dia diurusin mamanya, diurusin ya, keluarga ya, dan mau apa-apa bisa dapat, mau ngapa-ngapain bisa. Nah, ketika dia menikah, dia harus menjadi ibu dan juga menjadi istri dan juga menjadi pembantu. Betul. Kerennya dia pembantu ya. Ya semualah, dia masak, dia nyuci, dia segala-galanya. Nah, akhirnya ini membuat dia lelah. Nah, kelelahan mental ini yang terkadang dia juga nggak senang, bahkan nggak mau nyusui anaknya, takut gitu. Kemudian ketika dengar anaknya nangis dia depresi, bahkan banting anaknya. Bahkan ada yang kita dengar sampai menghilangkan nyawa anaknya. Nah, itu kategori baby blues bagi orang yang paham mungkin psikologinya kena seperti itu. Itu termasuk depresi gitu, Mbak? Ya, kalau untuk depresi itu kan harus dibuktikan dengan psikiater atau tes ya. Tetapi ya untuk secara umum kita lihat mungkin dia mengalami gangguan dari di kejiwaannya atau di pikirannya. Apakah itu kelelahan atau mungkin baru menemukan sesuatu. Karena kan orang nggak bisa dan nggak siap ketika masuk ke zona yang baru. Ya, jadi mungkin ya banyak faktor dan banyak contoh lain ya. Salah satunya kan tadi baby blues. Mungkin zaman kita sekarang ada orang yang ya mungkin putus cinta, itu kan pasti berpengaruh banget ya, Mbak Ica. Ya pasti banyak sekali hal yang bisa memacu emosi kita atau mental kita jadi sedih, tertekan, depresi. Nah, tadi kalau kita ngomong soal self hypnosis, apakah itu bisa menyembuhkan diri kita itu gitu? Self hypnosis bisakah menyembuhkan diri kita sendiri? Ya bisa. Nah, itu juga tergantung. Kalau di kami bilangnya dikotomi kendali. Nah, kita belajar untuk bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Mungkin kita bisa lihatkan di layar dikotomi kendali. Bisa Bang Mahmud mungkin bisa tampilkan tentang kendali. Tentang yang bisa kita kendalikan, maka kita bisa kendalikan lingkaran kendali. Nah, kalau misalnya yang di luar kendali kita, ya maka kita abaikan. Apa-apa saja yang bisa kita kendalikan, salah satunya adalah pikiran kita terhadap alam semesta, terhadap lingkungan lebih tepatnya, terhadap diri kita sendiri. Ya, seperti yang kita lihat, mungkin para Tribuners bisa membaca di depan, apa saja yang bisa dikendalikan di dalam kendali kita, di dalam tangan kita. Tapi yang di luar kendali kita, ya kita nggak bisa. Hal-hal masa lalu. Nah, kemudian
ada tadi pertanyaan dari Kak Nadia, gimana dengan anak-anak sekarang gitu ya? Kok saya nih ngalamin depresi dan ngalamin ini stres dan seterusnya. Nah, salah satunya mungkin hal-hal di masa lalu. Apakah itu pernah dengar mungkin inner child, masa kecil betul, gitu ya. Masa kecilnya kita nggak tahu seperti apa. Nah, hipnoterapi sebenarnya sih bisa membantu dengan cara regression, kembali ke masa lalu, pemicunya apa, kenapa dia bisa misalnya sedih, bisa ya sedih, nggak jelas, marah-marah nggak jelas gitu. Ini juga ada beberapa tentang medis ya. Kalau medis mungkin dia mau mengalami masa haid. Iya. Biasanya orang cenderung dalam 1 minggu wanita itu sehatnya normalnya ya plesetnya cuma seminggu. 3 minggu juga sehat. Iya. Kok iya gitu. Ya itu tadi butuh kontrol. Agama salah satunya yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi yang terakhirnya kalau memang dia tidak ada termasuk di dalam kategori tadi mungkin haid, ya bisa jadi ya mungkin mentalnya di masa lalunya. Nah, di masa lalunya itu ya bisa jadi yang di luar kendalinya, ya dia harus bisa mengontrol untuk mengendalikan. Salah satunya menerima keadaan. Salah satu hal yang paling shortcut ya, singkat itu adalah mensugesti diri sendiri. Mensugesti ya, Iya. betul. Jadi Mbak Ica, belakangan ini ya mungkin kita lihat di sosial media, TikTok, Instagram dan lain-lain tuh itu semacam tren gitu. Oh ya. Iya kan? Jadi bilangnya kayak ada orang ngasih permen atau ngasih makanan atau boneka, aduh apa kebutuhanku yang masa kecil atau ingatanku yang masa kecil tuh seperti Muncul. dipenuhi, ya muncul lagi dipenuhi gitu. Jadi memang tadi ada disinggung juga sama Mbak Ica tentang kayak ada kejadian di masa lalu yang mungkin kita nggak tahu ya, ada seseorang yang mendapatkan perlakuan mungkin yang nggak baik, Ya, jadi ketika berpengaruh masa lalu. ke dia di usia yang mungkin bilangnya dewasa gitu Mbak Ica. Tapi gini, apakah self hypnosis cuman bisa menyembuhkan mental kita saja? Apakah Bisa ada membantu juga mental orang lain mungkin? mental orang lain? Maksudnya Bukan. Apakah dia cuma menyembuhkan mental kita saja, atau misalnya penyakit-penyakit dalam tubuh kita juga bisa sembuh? Misalnya ada pikiran kayak aku pusing, atau misalnya aku jadi sakit ulu hati. Oh, Itu oke. kan berpengaruh katanya sama pikiran. Itu gimana tuh Mbak Ica? ya, tadi kembali ke lingkaran kendali atau dikotomi kendali. Nah, dikotomi kendali itu yang dipertanyakan oleh Mbak Nadia itu tentang TikTok, dan dia selalu curhat di TikTok. Iya, dan betul, dia ini kan gitu ya. Sebenarnya ketika kita masalah itu diumbar, Iya. sebenarnya bukan menjadi cleansing, tidak bersih, tapi malah menjadi. Oh. Nah, sama dengan kudis yang gatal, kita garuk-garuk, bukan berarti dia sembuh, tapi makin menjadi. Nah, kalau emang dia punya masa lalu seperti yang tadi, dia itu bisa kategori bucin mungkin ya. Kalau saya tuh dapat boneka terus baru diperhatikan, iya sayang, oh ini orang respect, oh ini orang cinta sama aku gitu ya. Karena ketika kecil enggak. Nah, kalau anak perempuan, kita mengajak mungkin para orang tua yang laki-laki, khusus yang punya anak perempuan, figur utama dominan adalah seorang ayah. Betul. Artinya cinta pertamanya adalah bapaknya. Nah, kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki adalah ibunya. Nah, ketika kecil itu tidak dapat, dia akan mencari figur lainnya di luar sana. Nah, ketika figur itu baik, oke. Tapi ketika figur itu tidak baik, ini yang jadi problem. Dia bisa bucin, dan kemudian dia juga bisa dipermainkan. Dan ya dipermainkan, apakah dia yang mempermainkan atau dia dipermainkan. Nah, seperti itu. Terus bisakah itu disembuhkan? Bisa dengan cara mensugesti. Tadi ya saya bilang jalan pintasnya adalah shortcut. Kapan kita bisa mensugestikan ini? Apa dulu yang mau disugestikan melalui self hypnosis ini? Dan kapan itu dilakukan? Bisa di waktu mau tidur, bangun tidur. Nah, mungkin bisa kita lihat gelombang otak itu seperti apa. Mungkin Bang Mahmud bisa melihatkan gelombang otak itu kan ada namanya gelombang alfa, theta, beta, dan delta. Ada gelombang otak 4. Nah, gelombang otak beta itu adalah gelombang yang kita sadar secara penuh bisa melakukan kegiatan sekaligus. Kemudian alfa. Nah, gelombang otak alfa ini adalah gelombang di mana kita mau tidur gini, atau kita lagi nyetir. Makanya iklan-iklan itu dipajang. Karena kan itu adalah ketika kita mudah tersugesti. Iklan itu kenapa dipasang terus-menerus? Ya harus diulang, doa diulang-ulang, ya itu sugesti. Segala sesuatu yang diulang menjadi habitual energy, menjadi hal-hal yang kebiasaan, energi kebiasaan. Nah, habit itu kemudian berubah menjadi realita, kenyataan. Nah, dari itulah kita harus melakukan sugesti ini ketika mau tidur, bangun tidur, pada saat pup
Oh, iya. Pup itu paling cepat ya. Oh, gitu. Sugestinya paling cepat gitu. Terus ini mohon maaf, ini bukan berarti porno, tidak. Pada saat orgasme suami istri lagi berhubungan. Itu ada sugesti Itu yang bisa alfa, gelombang alfa. Nah, ada satu teknik lagi yang sebenarnya sih teknik sugesti itu banyak, mungkin bisa ditampilkan Bang Mahmud. Teknik sugesti itu ada beberapa. Nah, hari ini kita hanya bicara tentang teknik sugesti, salah satunya adalah self hypnosis. Ya. Self hypnosis itu ya untuk diri kita sendiri. Ada lagi hypnosleep. Menghipnosis artinya itu butuh terapis. Butuh orang tua, kalau butuh suami atau istri yang membantu. Kalau memang dia harus hypnosleep, karena ketika tidur kita dihipnosis. Nah, kalau ini adalah bagaimana kita menghipnosis diri kita sendiri. Ya. Artinya kita mensugestikan itu. Apa yang mau kita sugestikan dulu? Nah, terus kita harus menyadari segala sesuatu yang disadari ketika Kak Nadia tadi bilang bahwasanya saya tuh pusing. Apakah pusing itu bisa hilang? Gitu. Ketika kita menyadari kepusingan itu, automatically dia hilang. Artinya kita perhatikan dia gitu. Oh ya, saya sadar saya pusing. Ya, saya tahu nanti juga hilang. Sama juga dengan masa lalu. Masa lalu itu nggak bisa dihilangkan. Masa lalu itu akan datang, muncul, tenggelam seperti fenomena. Dan nggak bisa diubah gitu ya. Nggak bisa. Nah, inilah tadi kita butuh dikotomi kendali. Kita yang mengendalikan masa lalu kita. Terkadang contoh sederhana, saya dengan Kak Rimna berteman. Ya. Ketika masa lalu saya mungkin kakak saya mirip dengan Kak Rimna, teman saya. Nah, jadi kakak saya ini memperlakukan saya tuh nggak baik, jahat, membuli saya, memukuli saya gitu. Ketika dewasa saya berteman sama Kak Rimna karena beliau deket. Tetapi muncul momo itu, akhirnya saya sakit hati. Yang saya balas adalah Kak Rimnanya, bukan kakak saya. Artinya menular. Orang yang terluka akan melukai, tapi orang yang bahagia akan menularkan kebahagiaan. Oke, Nah, iya. Oke, sebenarnya mereka-mereka yang menyakiti kita, melukai kita, itu adalah orang-orang yang tersakiti, adalah orang-orang yang terluka. Nah, maka hari ini yuk kita belajar. Ketika kita disakiti, ketika kita dilukai, kita coba belajar terima, mengalir senyum. Memang tidak mudah. Betul. Nah, kenapa? Karena mereka lebih terluka dari orang yang dilukainya. Seperti Aku itu kan agak tersentil sebenarnya. Baik. Apalagi kan pasti bukan cuma aku ya, pasti mungkin banyak orang yang kita kasihi, teman kita, sahabat kita mungkin yang kita sudah anggap seperti keluarga tiba-tiba menyakiti kita. Nah, aku pernah dikasih sama seseorang kayak ketika orang menyakitimu itu dia yang bermasalah bukan kamu gitu. Jadi waktu Mbak Ica nih ngomong ya itu relate sekali. Berarti ya sebenarnya orang yang seperti itu kayak yang harus kita rangkul, tapi bagaimana gitu cara merangkulnya? Iya gitu. Nah, kita salah satunya mungkin banyak belajar, banyak membaca. Nah, saya ketemu Kak Nadia, saya tahu Kak Nadia adalah tipe karakter orang yang sensing. Yes, sensing. Bukan sensing. Oh, merasakan kalau gitu sensitif ya? itu feeling. Oke. Sensing. Kategori orang yang sensing, orangnya to the point. Dia nggak peduli orang mau sakit hati atau enggak. Oke, dia langsung ngomong aja gitu. Ya, oke. Terus terus apakah itu baik? Oke, baik. Orang yang sensing itu nggak cocok sama feeling. Kenapa? Karena feeling ini main rasa. Nah, contoh sederhana, Kak Nadia udah menikah, mohon maaf? Belum. menikah. Misalnya punya pasangan atau pacar. Nah, si pasangan ini contoh sederhananya thinking. Kak Nadianya sensing. Orang thinking itu kan berpikir. Kak Nadia misalnya ngomong nih sama pasangan, sayang, kita makan yuk ke bioskop. Nanti ya, aku pikir-pikir dulu ya. Pacarnya kan akan ngomong gitu. Si sensing nggak suka. Sensing maunya, aku tuh maunya kamu jawab sekarang gitu loh. Kamu tuh ngerti nggak sih? Aku tuh butuhnya sekarang, bukan nanti pikir-pikir dulu. Nah, jadi perang. Nah, inilah kita butuhkan mengerti. Buat apa ya? Banyak belajar, banyak membaca gitu. Terus bagaimana caranya menghadapi orang yang sensing? Orang yang sensing itu dia kayaknya ngapain sih ya mas atau sayang dia bangun rumah di situ, kenapa dia nggak bangun rumah di dalam, dia suka ngurusin orang lain padahal dirinya nggak keurus. Kecenderungan seperti itu. Ini joke. Contoh sederhananya, dia lebih respect ke orang lain, terkadang dia nggak respect ke dirinya. Jadi dia lebih gimana ya, membahagiakan orang lain tetapi dirinya sendiri nggak mau dia bahagiain. Jadi ini ke apa namanya, kesayang gitu loh. Iya. Nah, tapi apakah itu baik bagi kami orang-orang yang mungkin belajar tentang psikologi dan belajar hipnoterapis? Itu baik karena itu unik. Nah, karena di dunia ini ada pohon, ada rumput, ya semuanya ciptaan maholak tahaza batila, tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Ya kan, kita nggak suka nih sama rumput karena mengotori kita punya halaman gitu. Apalagi tukang kebun yang kerjaannya bersihin rumput. Tetapi
si kelinci seneng gitu. Jadi artinya ya situasi dan kondisi gitu. Jadi apakah saya perlu mengasihi teman saya? Iya, perlu mengasihi, tapi hati-hati juga. Apakah dia tidak NPD? NPD itu narsisme personal disorder. Nah, orang-orang yang seperti itu kecenderungan makanan enaknya adalah orang yang empat. Nah, orang yang empat. Nah, bisa jadi Kak Nadianya ada unsur empatnya. Orang yang punya unsur empat biasanya cenderung ya mudah ditipu gitu. Ada yang tertawa. Ini saya langsung ada logiin ya. Mungkin kalau ke Tribuners kan saya nggak bisa lihat nih Tribuners yang lihat. Nggak apa-apa, kulik saja aku sebagai contoh. Biar hidup suasananya. Iya. Ya Bang Rio ya. Bang Rio di belakang layar nih. Kak, ini menarik banget topik pembicaraan kita nih, karena ini termasuk tentang mental health ya, cara menyembuhkannya bagaimana, dan mungkin kita akan selipin ya gimana cara kita menghadapi orang-orang yang mungkin mengalami hal seperti itu. Mungkin jangan-jangan kita nih lagi mengalami ya kan. Jadi jangan kemana-mana, Tribuners, kita bakal kembali lagi setelah jeda yang satu ini. Puluh 60-70% di Kepri itu juga di Batam, sehingga kebutuhan hewan untuk kurban itu juga fokusnya di Batam. Kita tinggal baca masuk. Tapi kalau hitung kita harus tulis rumusnya, masukkan angka data-datanya, baru keluar hasil gitu. Karena Bapak tanya saya jawablah, bukan saya. Iya ya. Jadi ini kan orang sudah dendam banget. Jadi kalau sudah dendam terlampiaskan, Anda bisa bayangkan betapa happy-nya mereka melakukan itu. Rekan-rekan dari kepolisian ini kan sangat jauh ke dalam, tapi mereka bisa sampai kemana-mana ini. saya bilang, saya kok rindu ayah, karena ayah tak ada lagi. Bahaya ya dok. Ini yang bahaya. Makanya kan dibilang hipertensi itu kan silent of death. Iya, silent of death. Berarti nanti KPU Republik Indonesia itu melalui SIPOL ya, Sistem Informasi Partai Politik. Nah itu. Nah, saya udah milenial. Paslonnya, Mas. Paslonnya. Oke, Tribuners, balik lagi di Tripod Health and Beauty, masih tentang self hypnosis ya, cara menyembuhkan apa yang terjadi lah, apa yang kita rasakan di mental kita ini. Nah, tadi sempat kita ngebahas seputar orang yang pernah menyakiti kita, dan ternyata Nadia juga punya pengalaman disakitin, dan pasti juga Tribuners di rumah ada yang pernah disakitin atau pernah menyakiti dan tobat gitu ya. Harus tobat ya. Harus tobat gitu. Harus tobat. Mungkin kita pembahasan tentang hal-hal yang relate kali Mbak Ica. Mungkin kan teman-teman ada pernah tersakiti dengan orang-orang yang mereka kasihi, mau pacar, mau sahabat, ya mungkin pun keluarga kandung sendiri pernah menyakiti mereka. Nah, tadi sempat disinggung tentang NPD ya tadi. Itu gimana tuh Mbak Ica? Bagaimana kita merangkulnya? Mungkin kita sebenarnya sayang banget nih sama orang ini, tapi kita tidak bisa menyembuhkan dia gitu. Dan merangkul dia pun bagaimana kita nggak tahu gitu. Oh, ini seru ya, makin kesini makin seru ya. Semakin hot, Mbak Ica. Apalagi sebenarnya sih self hypnosis ini bagian dari psikologi. Belajar tentang mengenal diri itu emang lebih enak dengan reality yang tadi Mbak Nadia sampaikan. Mbak Nadia bilang bahwasanya aku punya temen yang kayaknya aku udah respect banget, udah cinta banget sama dia, tapi kok dia bisa menyakiti. Kembali ke cerita yang tadi, saya di masa lalu itu sudah memaafkan menurut lisan, tapi di bawah sadarnya yang disebut sebagai mental blocking, ngeblok itu belum. Tadi Mbak Nadia juga menyampaikan ketika dia dewasa itu baru terasa. Nah, saat itu saya dengan Mbak Ritma itu baik banget, sayang banget gitu. Tapi suatu ketika muncul ada pemicu yang pemantik oleh Mbak Ritma yang saya nggak sadar waktu itu, nggak tahu. Tiba-tiba muncul lagi kenangan masa lalu. Nah, dia reframing balik ulang lagi gitu. Dia ulang bingkai lagi. Terus akhirnya saya jadi benci sama Mbak Ritma. Kenapa saya benci sama Mbak Ritma? Karena dia menyakitiku. Padahal enggak gitu. Dia hanya masa lalunya gitu. Tapi masa lalu ini belum cleansing, belum bersih, belum beres gitu. Nah, jadi saya berusaha untuk membalaskan dendam itu kepada Mbak Arina.
Kenapa? Karena dia menyakitiku, karena dia membuliku dulu, dia mencampakkanku dan seterusnya. Padahal itu udah selesai gitu loh. Yang sekarang adalah dirimu yang saat ini. Nah, inilah tadi kita butuh kendali diri. Betul. Nah, memaknai kejadian negatif menjadi hal yang positif, bahwasanya kalau aku nggak digituin kakakku, aku mungkin nggak akan ketemu sama Mbak Rimna yang baik hati. Tuhan mengirimkan Mbak Rimna untuk meng-cleansing aku. Nah, namun temannya Mbak Nadia tadi mungkin tidak paham. Akhirnya saat ini dia bisa saja seperti itu, atau dia punya benih NPD, kita nggak tahu. NPD Narcissism Personal Disorder, yang mana dia juga berproblem sama mentalnya dengan masa lalunya. Apakah bisa disembuhkan? Sampai saat ini saya juga coba sharing sama teman-teman psikolog, dan belum ada yang bisa menyembuhkan tentang NPD, kecuali mereka sendiri yang menyembuhkan dirinya dengan suatu kisah atau case yang heroik, yang membuat mentalnya, oh ini gue harus berubah. Orang NPD tidak mengaku kalau dia NPD. Nah, NPD ini salah satunya play victim. Dia merasa dirinya korban padahal dia pelaku. Betul banget. Gitu. Nah, sebenarnya dia berusaha, menurut dia, ketika dia menyakiti Kak Diannya, dia sehat enggak? Jadi semakin dia menyakiti, semakin dia tersakiti. Iya, itu aku benar-benar kayak pak, pipiku tuh kayak ketampar asli loh sama perkataannya Mbak Ica ini, karena relate sekali. Jadi aku udah pernah ngajakin dia, temanku ini berbicara, sampai teman-temanku juga mendengar bahwa dia nge-blame orang lain yang bukan aku. Jadi dia bilang gini, kalau aku jahatin kamu, orang itu bakal tersakiti, kok aku gitu. Jadi dia memang mungkin merasa dengan menyakiti aku dia tersembuhkan. Sebenarnya dia makin tersakiti. Jadi seolah saya punya bola, kemudian saya lemparkan ke dinding sekuat tenaga saya karena benci. Bola itu mantulnya ke saya lagi. Nah, jadi segala sesuatu yang dirimu tolak akan kembali kepada dirimu. Artinya dia menolak masa lalunya, dia nggak cleansing, dia nggak memaafkan masa lalunya. Nah, hari ini dengan hipnosis atau self hipnosis kita belajar bagaimana kita bisa memaafkan masa lalu demi masa depan yang lebih baik dan bahagia. Kalau dia tidak bisa, kan ada beberapa karakter. Mungkin Bang Mahmud bisa menampilkan beberapa karakter yang di depan, Bang Mahmud. Coba, jadi karakter itu ada orang yang memang dia itu bisa cepat, ketika kita bicara begini itu dia bisa langsung merubah dirinya, karena pikiran bawah sadar itu hanya bekerja sekitar 88%. Nah, kalau pikiran bawah sadar, pikiran sadar itu hanya 12%. Jadi yang mengolah itu adalah pikiran bawah sadar. Contohnya Mbak Rimna mukul anaknya itu nggak sadar. Kalau dia sadar dia nggak akan pukul. Nanti ketika anaknya itu tidur dan dia sadar, kenapa aku pukul anakku ya? Anakku baru 14 tahun. Padahal aku udah 40 tahun. Masa aku harus memaksa kepada anakku, kamu harus mengerti mama yang 40 tahun. Kan nggak relate gitu, nggak sesuai gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya ya itu tadi, mungkin ada kita lihat karakter yang bisa cepat masuk, ada yang bisa cepat dengan self hypnosis, ada yang harus dibantu terapis, tergantung karakternya seperti itu. Ya, dan aku juga membalikan itu ke posisi aku ya, Mbak Ica. Misal tadi kan bagaimana orang menyakiti aku dan dia tersakiti karena sudah menyakiti juga gitu. Betul. Tapi kan dengan misalnya Nadia nih punya pengalaman di mana ada orang menyakitiku padahal aku sangat menyayangi dia gitu, Tribuners. Nah, aku sudah memaafkan dia, tapi dari deep inside itu pasti masih kayak aku nggak akan balas dendamnya, tapi lukaku ini sangatlah tajam gitu. Nah, iya kan? Tapi itulah mungkin kita butuh di self hypnosis tadi. Nah, mungkin kita nggak usah ngomongin dia, mungkin ngomongin kita lah yang tersakiti. Bagaimana sih cara menyembuhkan kita yang telah tersakiti itu dengan self hypnosis gitu. Ini pertanyaan yang bagus. Mudah-mudahan Tribuners juga bisa mencoba dan melakukannya. Kalau emang cocok silahkan digunakan, karena ini disclaimer ya. Nah, artinya caranya atau tekniknya bagaimana? Tadi caranya kita lihat waktunya dulu ya. Waktunya adalah mau tidur, bangun tidur, mau pup pada saat yang seperti itu tadi ya, berhubungan dengan suami istri. Nah, hal yang sangat gampang adalah ketika mau tidur atau bangun tidur. Kita harus saya pakai teknik yang disebut sebagai teknik Ho'oponopono yang ditemukan oleh Dr. Hyulo dari Hawaii. Teknik ini hanya 4 kalimat. Yang pertama adalah saya menerima diri saya mencintai diri saya memaafkan diri saya berterima kasih dengan diri saya. Dan ini harus disugestikan setiap hari. Jadi ketika mau tidur, tarik nafas panjang, lepaskan, sadari. Nafas yang kita gunakan adalah bukan nafas dari dada. Nah, nafasnya adalah dari perut ya, jadi penuh gitu. Ditarik nafas, perutnya membuncit, lepasin nafas, perutnya mengecil.
Kemudian setiap tarikan nafas dan hembusan nafas, katakan ada orang yang dengan teknik ini bisa, tapi ada yang tidak bisa. Jadi mesti ada beberapa opsi ya, sesuai dengan karakternya atau penerimaannya. Jadi setelah itu kita sebutkan, saya menerima diri saya mencintai diri saya memaafkan diri saya, dan saya berterima kasih dengan diri saya. Bagaimana kita bisa memaafkan orang lain, Kak Nadia? Kalau Kak Nadia sendiri belum bisa memaafkan diri Kak Nadia dengan masa lalu Kak Nadia. Tapi ini teman saya yang sudah begitu oke. Teman ini emang dikirimkan Tuhan, jadi kita memaknai kejadian negatif menjadi hal positif. Teman ini dikirimkan oleh Tuhan untuk menghaluskan jiwa Kak Nadia, untuk membuat Kak Nadia lebih dewasa dan bijaksana. Emang deepening banget, dalam banget, emang nggak nyaman. Kok lu gitu amat sih? Gue tuh udah bela-belain lu mati-matian demi apa gitu? Lu kok nyebelin banget, lu kayaknya menusuk gue tuh bukan dari depan lagi, dari belakang, atas, bawah gitu. Salahku apa? Nah, oke. Artinya maknai, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah mengirimkan temanku ini untuk aku belajar mengenal banyak karakter, mengenal arti cinta untuk diriku. Karena Kak Nadia selama ini lebih banyak mencintai orang lain ketimbang mencintai diri sendiri. Jadi mungkin dari sini bisa banyak belajar dengan teknik Ho'oponopono tadi, dengan cara self hypnosis. Jadi self hypnosis ini kan mensugesti diri sendiri. Ini kan bahasa asing. Apa yang kita sugestikan, 4 kalimat yang dilakukan, yang diambil dari Dr. Yulau tadi. Saya mencintai diri saya memaafkan diri saya menerima diri saya berterima kasih dengan diri saya. Dan kemudian doakan, munculkan wajah-wajah orang yang menyakiti. Nah, misalnya yang temannya yang menyakiti itu Ica, misalnya nama saya ya Ica. Udah bayangin, oh iya, apa yang membuat, oh dia juga mungkin punya masa lalu yang tidak bagus dengan mamanya dulu, papanya dulu, dengan lingkungan dan dengan kehidupannya. Tuhan terima kasih, aku memaafkan dia. Karena dia aku bisa banyak belajar tentang mencintai diriku. Dan ini dimaknai terus, negatif menjadi hal yang positif. Dan itu nggak bisa 1-2 hari. Itu habit itu kebentuk 3-6 bulan. Jadi itu harus dilakukan konsisten. Makanya sesuatu yang diulang-ulang itu akan menjadi habit. Makanya iklan harus dilakukan ulang-ulang, berdoa harus dilakukan ulang-ulang gitu. Apalagi ketika malam hari tahajud. Minal laili fatahajjat bihi, kata Ustadz ini. Di keheningan malam bangun, sujudlah engkau. Nah, pada saat itu gelombang otak alfa. Nah, tadi kita minta lihat Bang Mahmud tampilin gelombang otak, ada gelombang alfa. Tadi bahwasanya gelombang di mana mudah sugesti. Kemudian gelombang theta, di mana gelombang theta ini kita tidur tapi bermimpi. Yang terakhir adalah gelombang delta. Gelombang delta adalah tidur yang enak banget. Walaupun kita tidurnya 30 menit, wah enak banget, tanpa mimpi, otak kita istirahat. Tapi gelombang theta itu adalah gelombang di mana kita tidur bermimpi. Apalagi kita tidurnya mau dikejar anjing mimpinya, dikejar dogi ya, dikejar setan. Nah, itu bangun tidur capek. Betul. Nah, seperti itu. Jadi kapan sugesti ini? Ya tadi pada saat gelombang alfa. Gelombang alfa itu ya kayak kita lagi menung, terus itu lebih cepat masuknya. Dan ini teknik sangat cepat, shortcut ya, jalan pintas untuk orang-orang yang sugestif, yang mudah terpengaruh. Maksudnya yang sensitif terhadap peka itu. Tapi orang-orang yang analitikal itu agak beda. Mungkin teknik yang bisa digunakan menggunakan teknik terapi atau hipnoterapi. Oke, tapi gimana cara kita, apakah Mbak Ica lah mungkin ya, bisa dibedakan nggak sih ada orang yang gampang menerima sugesti itu dengan orang yang tadi analitikal, ya, kritik ya, kritis. Ada nggak bedanya gitu? Mungkin kalau bagi kami yang udah sering ya ketemu orang, mungkin jam terbang lah gitu, itu bisa lihat kayak saya ketemu Kak Nadia, saya udah tahu karakter Kak Nadia itu begini gitu. Saya bisa ketemu Kak Rimna, Bang Rio atau pengalaman Bang langsung, saya udah lihat, oh ini begini cara saya menghadapi Kak Nadia itu harus begini. Karena dia akan suka begini, problemnya begini, Kak Rimna begini gitu. Tapi bagi orang yang nggak ngerti, nggak mungkin dia tembak aja gitu kan. Kayak tadi, karena itu pacarnya Kak Nadia kan orangnya thinking, pemikir. Kak Nadia tipenya sensing, orangnya to the point. Ya sekarang, ya besoknya nanti lagi gitu. Nah kalau beliau enggak, dia mikir dulu. Ntar lah yang ya, aku pikir dulu. Sebenarnya dia tuh mikirnya gini, kenapa aku harus ke sana? Terus di sana aku ngapain aja? Apa yang aku kerjakan? Dia mikir gitu. Kalau kita enggak. Nah tapi itu semuanya oke, bagus, seni. Namanya itu unik seni, ya. Unik. Enggak ada yang enggak bagus, yang bagus. Tapi itu semuanya unik, bagus. Seperti itu.
Jadi apa yang bisa kita petik? Yang pertama ya, self hypnosis itu artinya bagaimana menghipnosis diri sendiri. Mungkin salah satu teknik bisa dipakai teknik 4 kalimat tadi yang disebut, yang disampaikan oleh Dr. Yulau ya dalam tekniknya. Banyak Ho'oponopono. teknik, tapi itu tadi ya tetap itu disclaimer ya, kayak mana teknik yang cocok untuk kita. Jadi selain teknik yang dikasih tahu sama Mbak Ica tadi, sebenarnya masih ada lagi yang lain gitu. Banyak banget ya. Nah, salah satunya ya mungkin bisa digunakan itu. Ini karena ini simple banget dan banyak yang tersembuhkan. Salah satunya saya. Oke. Saya juga kategori orang sensing. Terkadang juga feeling gitu. Jadi kita tuh ada beberapa karakter tadi Bang Mahmud mungkin sudah tampilkan ya. Jadi ada beberapa karakter, ada 5 apa 6 itu secara umum. Tapi ada lagi yang nanti introvert, extrovert, ambivert itu banyak banget. Tapi dominannya apa? Nah, dominannya Kak Nadianya mungkin sensing. Nah, terus apa lagi sifatnya atau karakternya tadi bisa lagi kategorinya ke mungkin ke feeling. Nah, itu ada yang dominan, ada yang resesif, artinya nggak kuat. Tapi apakah orang itu bisa berganti ya? Misalnya kayak nah dia sensing, tiba-tiba nanti mungkin karena kejadian tertentu tiba-tiba jadi lebih ke thinking, lebih ke feeling, itu bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa, kan yang dominan tadi misalnya Kak Nadia sensing itu dominan banget. Tapi dia juga mempunyai 4 karakter yang lain. Mungkin Bang Mahmud bisa tampilkan karakter Bang? Enggak ya, mudah-mudahan langsung teng gitu ya. Muncul ya para iya, jadi ya. memang gitu ya. Sama dengan introvert. Bu Ica, ada salah satu audiens waktu itu saya ngisi di Lingga dan audiennya rata-rata semuanya para ustadz dan ustazah waktu itu ya di Lingga. Jadi satu ustadz bertanya, Bu Ica, saya itu apakah saya bisa berubah? Maksud saya itu anak saya awalnya itu dia ekstrovert, tetapi sekarang menjadi introvert. Kenapa? Nah, tadi kan Bu Ica waktu itu kebetulan saya ngisi materi tentang public speaking. Dan kita mau public speaking kita harus mengenal karakter audiens. Nah, salah satunya itu. Artinya saya bilang bisa, kenapa? Nah, coba kita mundur lagi nih ke belakang. Mundurnya seperti apa? Bisa jadi dia yang tadinya ekstrovert, di sekolah itu dia sering dimarahin guru atau sering diceramahin guru. Di rumah juga diceramahin mama papa. Jadi udah terlalu capek, dia diceramahin terus, dimarahin terus, akhirnya dia udah males dengar apa yang kita sampaikan. Dia akan mengurung diri, dia akan jadi pendiam, dia akan tidak percaya diri. Nah, ini adalah salah satunya Tribuners. Jadi ya cobalah kita belajar untuk kenal diri, tahu diri, dan sadar diri. Kita kenal belum tentu kita tahu belum tentu kita kenal. Bagaimana kita mau mengenal pasangan atau orang di luar kita, sebenarnya kita juga nggak tahu saya ini tuh siapa sih sebenarnya, seperti apakah saya ini, bagaimanakah aku ini. Iya. Tadi kalau bilang ekstrovert introvert tuh aku ngerasain sih. Dulu mungkin aku lebih ekstrovert, aku lebih suka rame-rame. Kalau sekarang aku semakin bertambah usia, aku semakin merasa energiku terserap. Oh, capek ya, habis capek ya. Di antara orang-orang banyak. Jadi bukan tidak suka berorganisasi, tapi ketika itu terlalu berkumpul dengan yang pembahasan tidak jelas, aku capek gitu. Oke. Nah, tadi di awal kita cerita nih, kayaknya jadi ininya ya, jadi kelinci percobaan. Iya, kelinci percobaan. Bercanda ya, analogi aja. Itu adalah Kak Nadia. Nah, jadi saya tuh dulu tuh ekstrovert, sekarang saya jadi introvert. Kenapa? Kak Nadia ini kan kategori orang yang empat. Mungkin nanti para pemirsa di Tribuners bisa searching nih biar banyak baca nih ya. Iya. Undang lagi lah Mbak Ica-nya. Empat itu apa sih gitu ya. Iya. Nah, jadi mungkin kalau Kak Nadia, nah ini di salah satu tipe kepribadian. Ada yang melankolis, mungkin di up ke atas karakter nih kepribadian Kak. Ya tahu nih yang mana. Terus? Jadi kembali lagi ke Kak Nadia tadi, bahwasanya saya ekstrovert kemudian jadi introvert tiba-tiba. Nah, kemudian kok sekarang jadi gampang capek. Karena Kak Nadia orang empat itu adalah menyerap energi negatif orang. Nah, dan itu kita jadi capek. Salah satunya kalau Kak Nadia jadi tempat curhat. Iya. Nah, jadi tempat curhat dan itu kan ditampung terus dan Kak Nadia tidak tahu bagaimana cara melepaskan. Yang taunya adalah menekan dan kemudian melampiaskan. Nah, kita cenderung tidak tahu bagaimana melepaskan. Nah, melepaskan salah satu dengan teknik sugesti tadi. Saya memaafkan, terus saya hari ini sudah banyak ketemu orang. Nah, saya terima kasih. Kita mendoakan orang-orang yang sudah berbuat kepada kita. Kak Nadia bisa seperti ini bukan karena Kak Nadianya hebat, tidak, tapi ada doa-doa orang yang tidak terlihat yang bisa bikin Kak Nadia sehebat ini.
Ya mudah-mudahan gitu. Karena kan kadang kita dalam organisasi kan mungkin pembahasannya udah julid, udah apa gitu kan. Kita tuh aku kadang berusaha untuk kayak oh ya jangan gitu dong, kita bahas yang lain dong yang seru. Jadi kayak capek gitu kayak ngedenger yang menekan, yang ngomongin orang, yang ngomongin yang nggak baik lah gitu. Jadi aku nggak suka dengan hal yang seperti itu. Tadi benar juga kayak curhat tadi. Aduh kasihan banget sih orang itu, jadi kayak kepikiran gimana ya nanti orang itu nasibnya. Harusnya aku tidak harus memikirkan sampai sedalam itu gitu kan harusnya. Mungkin lebih kasih saran yang kita tahu lah, yang kita yang bisa terapkan. Cuman itu tadi berarti benar ya, ekstrovert bisa ekstrovert bisa berubah menjadi introvert, sebaliknya introvert bisa berubah menjadi ekstrovert gitu. Dan hari ini artinya Kak Nadia udah bisa ngerti, oh aku itu ternyata introvert. Kenapa gitu? Oh ternyata aku tuh tipe karakter yang sensing. Oh pasanganku adalah orang yang thinking, pemikir gitu. Nah artinya kita sudah bisa mengenal sedikit tidaknya, walaupun ilmu ini kan nggak bisa kita selesaikan Tribuners dalam jangka satu jam. Tapi kita udah dapet, oh clue-nya begini loh, gambarannya begini. Mudah-mudahan sering-sering aja dipantengin Tribuners, diulangin lagi podcast ini, atau mungkin nanti next time kapan kita lagi Mbak Ica ada waktu kita bakal ngobrol lagi. Tribuners ini seru, tetap seru, dan seakan terlalu seru deh kayak gini pembahasan tentang mental health ini. Tapi ada yang mau lewat sebentar lagi, ada jeda, so jangan kemana-mana. %60-70% di Kepri itu juga di Batam, sehingga kebutuhan hewan untuk kurban itu juga fokusnya di Batam. Kita tinggal baca masuk. Tapi kalau hitung kita harus tulis rumusnya, masukkan angka data-datanya, baru keluar hasil gitu. Karena Bapak tanya saya jawablah, bukan saya. Iya ya. Jadi ini kan orang sudah dendam banget. Jadi kalau sudah dendam terlampiaskan, Anda bisa bayangkan betapa happy-nya mereka melakukan itu. Rekan-rekan dari kepolisian ini kan sangat jauh ke dalam, Jadi mereka bisa sampai kemana-mana ini. saya bilang, saya kok rindu ayah, karena ayah tak ada lagi. Bahaya ya dok. Ini yang bahaya. Makanya kan dibilang hipertensi itu kan silent of death. Iya, silent of death. Berarti nanti KPU Republik Indonesia itu melalui SIPOL ya, Sistem Informasi Partai Politik. Nah itu. Nah, saya udah milenial. Paslonnya, paslonnya. Siap bos. Ya boy. Oke Tribuners, seru banget pembahasan kita. Jadi kalau emang tadi kamu nonton live ini dan terlewat, nanti setelah live ini berakhir kamu boleh scroll lagi dari awal, share ke teman-teman kamu, karena ini menarik banget dan ini adalah pembahasan dan topik yang tidak akan terputus kayak Tribuners. Kalau kita ngomong 3 jam sama Mbak Ica nih, sanggup aku ngomongin ini gitu kan. Tapi karena keterbatasan waktu kita ini ya memang harus kita persingkat ya, perpadat dan disingkat. Nah Mbak Ica, banyak Tribuners mungkin yang membutuhkan ya apa yang bilangnya ya, pembahasan seperti inilah tentang mental health mereka, bagaimana mengontrol diri mereka sendiri dan bagaimana cara mungkin menghadapi orang-orang yang bermasalah ya. Jadi Mbak Ica dimohon sekali ya kan memberikan kata-kata lah gitu, asik. Karena ini ya, setiap kata orang tua-tua dulu ya, jangan gitu ya. Oh ya, kalau pujangga ya, kalau misalnya kita bertemu ya suatu saat kita akan berpisah. Ini tibanya waktunya habis nih para Tribuners. Jadi closing statement lah, lebih ke closing statement ya. Dari awal tadi kita sudah paham dengan self hypnosis, bahwasanya self hypnosis itu bagaimana kita mensugesti diri kita sendiri. Terus apa yang harus kita sugestikan? Tadi ada 4 kalimat yang harus kita sugestikan. Saya mencintai diri saya menerima diri saya berterima kasih dengan diri saya, dan saya memaafkan masa lalu saya. Ada 4 ya, udah ya. Udah. Nah dari 4 ini itu harus kita ulang-ulang, mau tidur, bangun tidur, saat pup, mungkin pada saat kondisi gelombang otak dalam keadaan alfa, di mana kita mudah tersugesti.
Terus, apa kesimpulan dari hari ini? Yang pertama adalah belajarlah memaafkan masa lalu demi masa depan yang lebih baik dan bahagia. Yang kedua, memaknai kejadian negatif menjadi hal yang positif. Terus, yang ketiga, belajar mencintai diri sendiri. Bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri kalau kita mau mencintai orang lain, kalau kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri. Artinya, para Tribuners semuanya, kita sekali lagi belajar untuk setiap orang yang melukai, pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang terluka. Jadi kalaupun mereka melukai kita, menyakiti kita, belajarlah memaafkan. Memang memaafkan itu tidak mudah, tapi yang paling penting yang harus kita maafkan adalah diri kita sendiri. Yang untung kita nggak usah maafin orang dulu, maafin diri kita, karena susah banget maafin diri sendiri, apalagi masa lalu kita yang sudah berlalu, yang itu akan muncul datang kembali fenomenanya. Kemudian belajarlah bahagia. Bahagia itu sekarang kita udah 5G ya. 5G itu 5G ya. Gembira, 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 gembira. Oke. Jadi gembiranya lebih up gitu, lebih tinggi. Kalau kemarin kan 4G, gembiranya 4. Orang-orang yang gembira cenderung lebih sehat gitu ya. Nah, tetapi ada tuh para komedian kok banyak yang nggak sehat pada. Nah, mereka itu kadang-kadang emang gembira, tapi mereka saking gembiranya tidak lari ke hal yang positif. Gembiranya ya mungkin makanan yang tidak sehat, minuman keras, mungkin pakai narkoba, karena gembiranya banyak uangnya, ya itu tadi. Jadi ada yang gembira, terkadang ada hal yang positif menjadi negatif, hal negatif menjadi positif. Nah, kesimpulannya tadi untuk closing statement, ayo para teman-teman, sesungguhnya dikotomi kendali. Kendalikanlah apa yang bisa kita kendalikan, dan yang di luar kendali kita abaikanlah. Apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran, perasaan kita, tubuh kita. Di luar kendali kita abaikan. Seperti apa? Lingkungan, masa lalu itu kita nggak bisa kendalikan. Kita belajar memaafkan masa lalu demi masa depan yang lebih baik dan bahagia. Tetap semangat. Jumpa lagi di lain waktu para Tribuners. Saya kembalikan ke Kak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini asik banget sih pembicaraannya. Oh ya, belum ditutup ini. Tutup ini. Cuman asik sekali. Nah gini, Mbak Ica, aku satu question lagi buat Mbak Ica. Bonus berarti. Bonus. Ya? Padahal udah ditutup ya. Bonus, iya. Ya? bonus buat Tribuners. Mungkin buat Tribuners gini, aku sedang merasa tidak baik-baik saja. Aku sedang mental issue kalau bahasa orang keren sekarang kan. Kemanakah aku harus pergi? Oke. Nah itu dong. Aku mentalnya nggak sehat ini ya. Kemanakah aku harus pergi? Yang pertama agama ya. Mungkin lebih mendekatkan ke agama. Atau kalau misalnya kita mau bunuh diri, sayang sekali ya. Banyak aku mau bunuh diri aja. Orang yang masih ngomong dia mau bunuh diri nggak bakal bunuh diri gitu. Orang yang mau bunuh diri ya bunuh diri aja. Tapi para Tribuners kembali lagi, kalau kita bunuh diri kalau langsung mati ya alhamdulillah ya kan. Kenapa? Ya berarti nggak nyusahin orang. Tapi ini nggak sehat. Terus yang kedua, kalau kita mau bunuh diri nggak jadi mati, kemudian kita kan menyusahkan banyak orang dan buat malu. Terus meninggallah kita dengan yang kita tinggalkan lebih baik lagi. Terus kemana kita harus pergi? Kalau misalnya ke agama kita mungkin nggak bisa mengadu atau apa ya, mungkin bisa pergi ke para psikiater atau psikolog atau teman sejawat yang memang mungkin lebih mentalnya lebih kuat. Nah seperti itu. Atau cari teman figur orang tua. Oh saya nggak punya orang tua ya, itulah kembali ke teman-teman yang memang bisa aware sama kita. Seperti itu. Oke, dan mungkin tidak perlu malu untuk mengakui sebenarnya. Apakah harus kita tutupi atau enggak itu? Oke, good banget. Apakah kalau saya punya mental block atau saya berproblem dengan kesehatan mental saya harus tutupi? Kita menyadari, nah segala sesuatu yang disadari, diterima, dia akan cleansing, akan beres gitu. Tapi segala sesuatu yang kita tolak akan balik kepada kita lagi. Nah, kayak, aduh, ini saya ngalamin sakit pinggang gitu ya. Tapi ketika kita menyadari, ya enggak gitu. Kok saya sadar. Sadar itu kan 12% ya. Jadi kita tuh banyaknya bawah sadar, yang tadi saya bilang Kak Rimna memukuli anaknya, kemudian itu sebenarnya dia nggak sadar. Saya sadar loh, Wica saya mukulin anaknya. Kalau sadar nggak mungkin dia lakukan. Nah itu yang bekerja adalah pikiran bawah sadar. Nah pikiran bawah sadar itu yang banyak ngeblok. Nah blocking inilah kita buka. Hal yang sederhana hari ini, shortcut jalan pintasnya teman-teman, belajar mensugesti diri dengan sebutkan saya mencintai diri saya memaafkan diri saya berterima kasih. Kemudian dengan cara memeluk diri. Memeluk diri dan berterima kasih dengan diri kita. Mungkin itu lebih untuk hal ini ya, lakukan itu 3-6 bulan. Ya kita lihatlah 1 bulan aja lah, kita coba dulu.
Kemudian doakan orang-orang yang sudah pernah menyakiti dan berterima kasih kepada mereka. Karena kita jarang sekali berterima kasih. Dapat uang kita terima kasih, ngeluarin uang juga harus terima kasih. Gitu ya. Jadi ketika kita terima uang, gaji, wah terima kasih Tuhan aku dapat gaji. Ketika kita ngeluarin juga terima kasih. Karena setiap apa yang masuk itu yang keluar. Hidup ini dualitas. Mau tahu rasanya sabar, kita akan berhadapan dengan orang yang kurang ajar. Itu udah hukum alam. Mau jadi orang yang baik hati, siap untuk disakiti. Mau tahu rasanya malam, kita akan menjalani siang. Dan hari ini kita belajar bahwasanya apa yang kita makan tentu seimbang, kita harus keluarkan. Ketika kita dapat uang, kita terima kasih. Ketika kita mengeluarkan uang, juga terima kasih Tuhan. Seperti itu Kak Nadia. Luar biasa Tribuners. Kita kalau setuju komen ya, siapa tahu kita undang lagi ya Mbak Ica ini buat datang ke podcast kita nih, karena ini ranahku ini nih, Tripod Health and Beauty nih ya Mbak Rimna ya. Iya kan? Oke, dia mantap. Oke, terima kasih untuk Tribuners sudah menyaksikan, terutama Mbak Ica yang sudah mau hadir dan bagi-bagi sharing-sharing ilmu lah sama kita ya, dan semoga saja semua ini bermanfaat. Tribuners pun udah sedikit menjawab lah ya. Pasti ini masih banyak banget yang bisa kita bahas, tapi mudah-mudahan terjawab lah sudah apa yang harus kita lakukan Tribuners yang mencintai diri sendiri dan juga tadi ya sugesti ya, sugesti diri kita, self hypnosis. Oke Tribuners, sampai jumpa lagi nanti di Sabtu depan ya dengan aku Nadia. Sampai jumpa.